Altaf dapat legona, punya Kia mana? Kedua bocah itu sedang heboh karena Yovan memberikan banyak Lego pada Altaf. Kia sini sayang, panggil Yovan sembari duduk di tepi ranjang Altaf. Altaf tak memperdulikannya, dia sibuk dengan membongkar legonya di atas karpet bulu. Sementara Kiara, dia menghampiri Yovan dengan pipi yang digembungkan. Melihat itu, Yovan pun terkekeh kecil. Kemarilah. Yovan mengangkat Kiara ke pangkuannya, sejenak dia mengecek keadaan suhu tubuh putrinya itu. Sudah sembuh ya, jadi kembali cerewet lagi. Celetuk Yovan yang mana membuat Kiara mendengus sebal. Kian dah cerewet kok ya. Cuman sedikit banyak dikala doang. Pekik Kiara sembari melengoskan wajahnya. Yovan terkekeh, dia meraih sebuah kotak perhiasan berwarna biru dari atas nakas dan mendekatkannya pada Kiara. Melihat kotak yang sangat menarik perhatiannya, membuat Kiara terfokus pada benda yang sedang papanya itu pegang. Apa itu? Jiwa kepi Kiara mulai meronta-ronta. Yovan tak menjawab, dia membuka kotak itu dan menampilkan beberapa perhiasan yang cukup indah untuk putrinya. Wah, pekik Kiara sembari menutup mulutnya dengan tangan gempalnya. Sini, papa pakaikan, ujar Yovan. Kiara mengangguk semangat, dia mengibas rambut pendeknya ketika tahu sang papa akan memasangkan kalung indah untuknya. Sudah, mana tangannya sini? Setelah memasangkan kalung pada leher Kiara, Yovan pun memasangkan cincin dan gelang di tangan putrinya. Bedanya dengan Aleta, Yovan memasangkan dua gelang pada tangan putrinya. Di tangan kiri dan kanannya kini telah terpasang gelang indah nan cantik. Wah, terima kasih papa, seru Kiara. Yovan tersenyum, tetapi senyumannya luntur seketika saat Kiara mengecup pipinya. Pria itu agaknya terkejut dengan tingkah ajaib putrinya. Sayang papa, seru Kiara sembari turun dari pangkuan sang papa. Mah, Kia dikasih Lia-chan, teriak Kiara sembari keluar dari kamar Altaf untuk mencari keberadaan sang mama. Melihat tingkah Kiara yang begitu menggemaskan, membuat Yovan terkekeh. Dia memegang pipinya yang habis di C1 oleh bocah cilik itu. Dia sangat manis. Besar nanti, aku harus lebih ekstra menjaganya. Khawatir, banyak pria yang menyukainya. Hais. Masih kecil saja aku sudah khawatir dia akan didekati oleh banyak pria. Apa begini perasaan seorang papa ketika memiliki anak perempuan? Banyak khawatirnya, gumam Yovan dengan tersenyum tipis. Widih, ada yang habis dibelikan mainan baru nih. Altaf terlinjak kaget, dia menoleh dan mendapati Zion melangkah masuk ke kamarnya. Begitupun dengan Yovan, dia terkejut dengan kedatangan Zion secara tiba-tiba. Ngapain lagi kamu? Seru Yovan dengan curiga. Apa sih Van, curigaan amat? Aku kesini disuruh mama antarkan jamu buat Kak Leta, ujar Zion sembari duduk di sebelah Yovan. Pada Yovan enggan memanggil Kak, tapi dengan Leta pria muda itu memanggilnya Kak. Permah Yovan memintanya untuk memanggil Kak, tetapi Zion tidak menginginkannya. Jadilah, kedua orang itu selalu berdebat sama seperti Kiara dan Altaf. Namun, keduanya tetap saling peduli walau keduanya tahu jika mereka tidak sedarah. Jamu? Jamu apa? Pekik Yovan dengan mata menyipit. Jamu biar cepat isi, jawab Zion dengan santai. Isi? Isi apa? Tanya Yovan dengan polosnya. Mendengar kepolosan Yovan, membuat Zion berdecak sebal sembari mendelikkan mata ke arah pria di sebelahnya. Isi karpet, pekik Zion. Karpet? Isi kemana? Kebingungan Yovan membuat Zion frustasi. Isi cebong lo. Uas. Mancing emosi banget sih. Udah tahu lagi sebel. Kesal Zion yang sudah mencapai puncaknya. Cebong? Aku gak budidaya katak, kenapa ada cebong? Astaga. Zio menutup wajahnya dan meremasnya dengan sedikit kesal. Ingin sekali dia lompat-lompat tak karuan saat ini setelah mendengar perkataan Yovan yang sangat memancing emosi dalam dirinya. Zion merangkul bahu Yovan dengan sedikit keras, lalu pria itu menariknya mendekat hingga mulutnya bisa berada di sebelah telinga Yovan. Dengar, kau dan Kak Leta sudah berhubungan? Tanya Zion yang dibalas anggukan polos oleh Yovan. Masih belum ngerti juga? Tanya Zion yang dibalas gelengan oleh Yovan. Emang apa hubungannya sama kamu? Tanya Yovan dengan polosnya. Yovan, kamu kok lebih benoldoh dari setan sih? Setan aja tahu maksudku. Mungkin mereka saat ini juga lagi ketawa di pojokan ngeliat muka polosmu ini. Udah punya satu anak, masih aja gak ngerti sih. Greget Zion, bahkan dia sampai menggigit jarinya karena kesal dengan sikap Yovan. Hamil maksudnya? Naahahaha. Seru Zion dengan semangat. Kenapa harus berbelit sih?
Apa susahnya bikin hamil? Gantian, Yovan pun kesal dengan Zion yang terlalu berkelit. Zion kembali duduk, dia merangkul Yovan yang justru berusaha melepas tangan Zion dari pundaknya. Dengar, Kak Leta harus secepatnya hamil anakmu, ujar Zion. Aku juga menginginkannya, tapi kan semuanya butuh proses. Gak instan, mie instan aja ada prosesnya. Jawab Yovan dengan bijak. Nah betul. Jamu itu salah satu prosesnya. Dengar Van, anak itu ikatan cinta. Cintamu dan Kak Aleta akan lebih erat ketika ada anak di antara kalian. Jika mantan Kak Aleta kembali, tak ada alasan istrimu itu tidak kembali pada mantan suaminya. Seru Zion. Hei, Aleta sudah mencintaiku. Kau tenang saja. Seru Yovan sembari memukul bangga D4 danya. Mendengar itu, Zion berdeci sinis. Kau lupa kalian menikah karena apa? Perkataan Zion membuat Yovan terdiam. Jangan lupakan itu. Kalian menikah karena anak, bisa jadi juga Kak Leta kembali rujuk dengan mantan suaminya karena anak. Makanya, buatlah sebagai tanda ikatan yang kuat. Lebih cepat, lebih baik bukan? Zion sangat pintar menghasut, dia berhasil membuat Yovan goyah dengan pikirannya. Cepat naik. Seru Kiara meminta Altaf naik ke atas kursi. Keduanya kini berada di depan kulkas, berniat untuk mengambil es krim. Tanpa orang tua keduanya ketahui, beruntung tidak ada satupun pembantu yang ada di dapur saat ini. Nda mau. Seru Altaf. Naik cepet. Ambil es krim nah. Kebulu papa cama mama datang. Seru Kiara. Kau juga punya kaki, kenapa ndak kau saja yang naik? Kenapa halus culu Altaf? Seru Altaf tak terima. Mendengar itu, Kiara mendelik sebal. Gunana laki-laki begitu, kalau ndak guna becok pakai lok. Ndak ucap pakai celana. Seru Kiara yang sepertinya abis meniru perkataan seseorang. Mendengar ancaman Kiara, Altaf pun pasrah naik ke atas kursi agar dapat mencapai freezer yang tersimpan banyak es krim. Baru saja sembuh, Kiara sudah mencari gara-gara. Dia memaksa Altaf untuk mengambil es krim diam-diam. Mumpung kedua orang tuanya sedang ada di kamar. Pegangin bangkuna. Pekik Altaf dengan takut karena kursi yang ia naiki terasa bergerak. Ini udah dipegangin, cepetaan. Nanti mama kali kita. Sahut Kiara. Yang kuat pegang nah, nanti kalau Altaf jatuh gimana? Seru Altaf dengan suara bergetar. Ya beldalah, kamu belhalap apa? Sahut Kiara yang mana membuat bibir Altaf melengkung ke bawah. Mah. Hi. Kenapa kau teriak manggil mama hah? Kita nih mau ambil eklim diam-diam, bukan mau koncel. Ndak ada pikiranmu. Chatles kali. Pekik Kiara dengan panik. Ekim. Teriak lagi ku gecel kulsina. Biel bel gecel cekalian otakmu. Hi. Kecal kali lacana. Seru Kiara yang sudah merasa emosi. Gecel palana Kia aja, ujar Altaf dengan nada rendah. Mendengar itu, Kiara mendelikkan matanya. Ndak perlu, udah abis gecel otakku karena lengekanmu. Ketus Kiara sembari mengibas rambut pendeknya. Ngapain kalian? Kedua bocah menggemaskan itu terlihat kaget, sontak keduanya menoleh pada seseorang yang baru menegur mereka. Siapa lagi kalau bukan Zion? Dengan santainya pria itu datang menghampiri keduanya dengan raut wajah tengilnya. Hayo, pada buat ulah lagi kan? Om adukan mamanya lah. Ya, Kak. Anaknya nih bikin ulah. Teriak Zion yang mana membuat raut wajah keduanya tampak panik. COMBEL kali itu MULUTNAAA. Teriak Kiara dengan kesal, tetapi raut wajahnya terlihat sangat panik. Kiara kembali berangkat ke sekolah, dia merasa tubuhnya sudah kembali sehat. Aleta pun mengizinkan putrinya untuk sekolah, dia juga menyiapkan segala keperluan sang putri. Dasinya mana tadi? Tanya Aleta ketika dirinya selesai memasangkan rompi putrinya. Di cana. Kiara mengambil dasinya yang terletak di atas nakas, dan memberikannya pada sang mama untuk dikenakan padanya. Nanti di sekolah, kalau Kia masih pusing, izin sama gurunya ya. Bikan sama gurunya, kalau kepala Kia pusing. Nanti dijemput sama papa, ujar Aleta memberi pengertian. Balas Kiara. Selesai memasangkan Kiara dasi, Aleta pun mengambil parfum anak dan menyemprotkannya pada pakaian putrinya. Lalu, dia mengambil sedikit bedak dan menempelkannya pada wajah putrinya. Ma, pacangkan dacina. Aleta dan Kiara tersentak kaget, keduanya sama-sama menoleh Oada Altaf yang baru saja datang menghampiri mereka sembari membawa dasinya. Namun, keadaan Altaf masih belum siap. Di mana kemejanya masih berada di luar, bahkan anak itu belum mengenakan rompinya.
Papa mana? Tadi kan siap-siapnya sama papa, kok sekarang masih berantakan? Kejut Aleta. Eke. Papa ngobrol sama temennya Hicks. Apa? Benar-benar. Nanti mama jewer papa kalian itu. Balas Aleta terhadap aduan putranya itu. Aleta merapihkan penampilan Altaf, dia juga menyisir rambut Altaf hingga rapih. Setelah rapi, Aleta meminta Kiara dan Altaf untuk menunggunya di luar. Tunggu di luar ya, mama beberes kamar dulu. Pinta Aleta. Mama ndak ikut antal. Tanya Kiara yang mana membuat Aleta menggeleng. Papa kan mau kerja, kasih ya. Kalau antar kita bolak-balik, ujar Aleta memberi pengertian. Gak masalah. Kita ikut saja mengantar mereka. Yovan datang dengan mengejutkan ketiganya, hingga membuat ketiga orang itu terdiam sejenak melihat kedatangannya. Kalau datang itu ngomongnya pelan-pelan, jantungnya Kia belaca lompat keluar. Celetuk Kiara dengan kesal. Mendengarnya, Yovan terkekeh kecil. Dia menghampiri Kiara dan menggendongnya. Lalu, saat dia akan meraih Altaf, tiba-tiba anak itu melengos dan merentangkan tangannya pada Aleta. Loh, sini digendong papa. Seru Yovan dengan bingung. Ekenda. Altaf meminta Aleta untuk menggendongnya. Dasar anak mama. Sindir Yovan ketika Altaf berhasil digendong oleh Aleta. Aleta dan Yovan telah tiba di sekolah, mereka menurunkan Altaf dan Kiara dan mengantarnya sampai ke gerbang sekolah. Kedua anak itu tampak bersemangat, apalagi mereka bisa merasakan diantar oleh kedua orang tua mereka. Sama seperti anak lainnya. Papa sama mama pulang ya, Kia sama Altaf baik-baik di sini. Altaf juga, jaga adiknya ya. Ujar Yovan memberi pengertian. Mendengar Altaf menjaganya, membuat Kiara mendelik sebal. Kebalik papa. Halusna Kia yang jaga, olang diicengin bental aja bicana ngomongna Eki. Maha. Kebulu dul itu bibilna. Celetuk Kiara. Siapa yang bibilna dul hah? Kau yang telucan mengoceh, aku yang kau bilang dul. Ndak ada pikiranmu itu lupana. Pekik Altaf yang mana membuat Kiara melangkah mendekat, tapi Aleta keburu menahannya. Hais. Sudah. Jangan bertengkar terus, nanti papa pindahkan salah satunya. Ndak. Pekik Kiara dan Altaf ketika Yovan mengancam keduanya. Aleta tersenyum, dia gemas dengan tingkah kedua anaknya yang tak ingin dipisahkan. Kedua bocah menggemaskan itu pun akhirnya memasuki gerbang. Sesekali keduanya saling menyenggol satu sama lain, yang berujung Altaf merengek. Sangat manis bukan? Apalagi kalau memberikan adik untuk Merea, pasti akan tambah manis. Ujar Yovan sembari merangkul bahu istrinya. Mendengar itu, Aleta pun mendelik pada suaminya, itu mah maunya kamu. Pekik Aleta dan menyingkirkan tangan Yovan dari bahunya. Loh, memangnya kamu enggak mau punya anak denganku? Pekik Yovan ketika istrinya berlalu memasuki mobil. Aleta tak menjawab, membuat Yovan pun akhirnya menghela nafas pelan. Dia tak tahu, mengapa istrinya belum siap untuk memiliki anak kembali. Setiap kali Yovan membicarakan pasal anak, Aleta pasti menghindar. Apa ada yang salah dari pertanyaannya? Yovan memasuki mobil, dia diam tanpa bicara. Setelah memakai sabuk pengaman, dirinya pun menyalakan mesin mobilnya. Melihat ada yang aneh, Aleta pun menoleh pada suaminya yang sedari tadi diam. Mas kenapa? Tanya Aleta dengan kening mengerut. Enggak. Jawab Yovan dengan singkat. Aleta mengerjapkan matanya, dia mengingat lagi tentang kejadian sebelumnya. Apakah suaminya marah karena pertanyaan tadi? Menduga hal itu, seketika Aleta menghela nafas pelan. Mas kamu ikut ke kantor, aku ada janji dengan klien sebentar lagi, ujar Yovan ya bagaimana membuat Aleta meneguk kasar lut empatnya. Nanti karyawan kamu tahu kalau aku istrimu bagaimana? Memangnya kenapa hah? Aleta terkesiap saat Yovan membentaknya. Wanita itu benar-benar tak menyangka jika Yovan akan membentaknya. Terlihat jelas, pria itu sedang menahan emosinya. Apa kamu selalu ingin dikenal sebagai istri dari Xian? Bukan Yovan. Kenapa? Apa aku sememalukan itu untuk menjadi suamimu dan ayah biologis dari anakmu? Mas. Liri Aleta dengan air matanya yang hampir tumpah. Menyadari perkataannya, seketika Yovan mengatur emosinya. Lalu, pria itu memutuskan untuk menepikan mobilnya sebentar. Maaf Leta, aku tak bermaksud untuk membentakmu tadi. Jangan menangis, ujar Yovan dengan tatapan penyesalan. Aleta mengangguk, dia tak berani menatap Yovan yang kini menatap ke arahnya. Yovan berinisiatif untuk memegang tangan Aleta, lalu pria itu mengtigak punggung tangan istrinya.
Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Lirih Yovan. Urusanku dengan Xian sudah selesai mas, bahkan sudah tak ada rasa lagi untuknya. Dia hanya sebagai ayah putriku, bukan lagi pemilik hatiku. Xian, sudah menjadi masa laluku. Jika aku memutuskan untuk mencintaimu, itu artinya aku sudah siap menerimamu untuk masuk dalam hidupku. Terang Aleta dengan suara bergetar. Air mata Aleta menetes, membuat Yovan langsung menghapusnya dan menatap mata sang istri dengan penuh sesal. Jangan menangis, aku janji tidak akan membentakmu lagi. Pikiranku sedang tidak tenang, aku takut kehilanganmu Leta, ujar Yovan dengan tatapan bersalah. Aku sudah menjadi istrimu, aku sudah memberikan hakku. Kamu takut apa lagi mas? Seru Aleta dengan tatapan tak percaya. Yovan menunduk, dia jadi merutuki dirinya sendiri. Benar kata istrinya, dia sudah mendapatkan wanita yang ia cintai. Untuk apa lagi dia takut? Tapi ikatan kita belum begitu kuat, karena aku belum memiliki anak darimu sayang, ujar Yovan dengan tatapan memelas. Bagaimana jika seandainya aku tidak bisa memberimu anak mas? Perkataan Aleta membuat mata Yovan membulat sempurna, jantungnya terasa ingin keluar dari tempatnya. Air mata Aleta kembali jatuh, dia sudah menduga bagaimana ekspresi dari suaminya. Aleta tertunduk, dia menatap Yovan yang melepas genggamannya dari tangannya. Melihat itu, Aleta tersenyum getir. Aku tidak bisa memberimu anak dari rahimku ini Hicks. Tidak mungkin, kau pasti sedang bercanda kan sayang. Gumam Yovan dengan air mata yang jatuh membasahi pipinya. Sayangnya, dia justru mendapat gelengan dari istrinya itu. Yang mana, membuat Yovan menyandarkan tubuhnya pada sandaran jok dengan lemas.